Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pembelajaran ya, walaupun menggunakan pembelajaran online. Kemudian Bapak juga berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak lingkungan rumah, kemudian menggunakan masker, juga rajin-rajin cuci tangan agar kita dan keluarga terhindar dari wabah COVID-19 ini. Menindaklanjuti pesan yang sudah Bapak sampaikan di grup WA kelas untuk membuat kelompok, dan selanjutnya membuka link yang sudah Bapak kasih, yaitu berupa video pembelajaran ini. Ya, hari ini kita akan membahas akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela? Akhlak sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak terpuji, dan yang kedua akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah perbuatan manusia yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi akhlak tercelanya adalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Benar sekali. Kali ini yang akan kita bahas dari macam-macam akhlak tercela, yaitu yang pertama riya, dan yang kedua nifak. Apa itu riya? Apa itu nifak? Jangan sampai di skip, oke. Yang pertama riya. Riya menurut bahasa Arab dapat diartikan sebagai memperlihatkan atau memunculkan. Jadi kalau kata bahasa Indonesia, jadi riya itu diperlihatkan atau dimunculkan ke masyarakat, ke muka umum. Kalau menurut istilah, merupakan perbuatan yang memperlihatkan sesuatu ke masyarakat umum atau ke orang lain, baik berupa hartanya, kecantikannya, maupun amal ibadahnya. Jadi amal ibadah pun kalau salah niat kita dapat dikatakan sebagai riya. Kenapa riya ini digolongkan sebagai akhlak tercela? Karena manusia melakukan sesuatu tujuannya bukan untuk mencari ridho Allah, namun tujuannya untuk disanjung oleh masyarakat di sekitar lingkungannya. Nah, itu perbuatan yang sangat dilarang karena tidak sesuai dengan syariat Islam, dan juga niatnya juga sudah salah. Jadi niatnya bukan niat kepada Allah, mencari ridho Allah, namun hanya sekedar ingin disanjung, ingin dipuji oleh manusia lain, dan itu perbuatan yang sangat sia-sia. Jadi dengan demikian riya juga dapat dikatakan sebagai sum'ah, yaitu melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan untuk dipuji atau untuk mencari pujian dari orang lain. Jadi bukan untuk mencari ridho Allah, namun hanya untuk mencari pujian dari orang lain. Misalnya si A selalu sholat duha misal, namun dia niatnya aku pengen sholat duha supaya apa? Supaya aku dipuji, supaya aku dianggap soleh. Nah, itu sudah masuk riya dengan cara memunculkan tadi. Rasulullah juga bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man sama'a sama'allahu bihi wa may yura'i yura'illahu bihi. Artinya, barang siapa yang berbuat baik dengan tujuan ingin didengar oleh orang lain, maka Allah SWT akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain.
barang siapa yang berbuat baik dengan tujuan ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah juga akan memperlihatkan kepada orang lain kejelekan orang tersebut. Jadi sudah jelas, ketika niat kita jelek akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi ya mubazir. Jadi ketika kita melakukan sebuah perbuatan hanya untuk mencari pamor, mencari derajat, maka perbuatan itu sangat-sangat percuma, tidak berguna sama sekali. Apalagi dengan jumlah harta yang banyak yang kita keluarkan. Alangkah lebih baik kita mengeluarkan sedikit harta namun ikhlas lillahi ta'ala. Itu akan lebih baik daripada kita menyumbang 1000 masjid misal, namun tujuannya hanya ingin, wah orang ini sangat dermawan karena dia sampai menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, untuk beribadah, namun niatnya untuk ditanjung, ya percuma. Perbuatan riya ini sendiri diancam oleh Allah akan dimasukkan ke neraka file. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, dan orang-orang yang malah berbuat riya. Jadi Allah sendiri pun sudah berfirman sangat membenci perbuatan riya ini. Jadi kita sebagai umat muslim hendaknya dalam melakukan apapun, dalam melaksanakan apapun, didasari ingin mencari ridho Allah, mencari ridho Allah. Sekarang Bapak akan berikan beberapa contoh dari perilaku riya. Yang pertama, coba yang pernah ke pasar sama ibunya mungkin, melihat ada ibu-ibu yang memakai perhiasan dari tangan ini semua penuh sampai ke sini, dan kalau bilang halo dengan perhiasan yang ditunjukkan, itu juga perbuatan riya dan itu sangat dilarang oleh Allah. Kemudian ini kaitannya dengan ibadah juga, seperti yang saya contohkan tadi. Ini versi keduanya, ada bapak-bapak misal, dia sangat rajin, tekun beribadah, sholat tidak pernah bolong, selalu 5 waktu, selalu jamaah bahkan di masjid. Orang-orang membicarakannya, wah bapaknya sholat sekali. Namun di dalam hati si bapak, aku pengen sholat, aku pengen jamaah supaya aku disanjung, dan alhamdulillah aku sudah disanjung, berarti aku berhasil. Nah, perilaku ini juga sudah termasuk riya, dan riya yang berhubungan dengan sholat ini seperti firman tadi, hukumannya neraka fuel, jadi sangat berat. Kemudian juga seseorang, jangan kita nggak mau, seseorang dengan harta yang melimpah, dia membangun 1000 pesantren, 1000 yatim piatu misalkan, jadi sekalian yang besar di sana. Itu dia niatnya bukan untuk beribadah, namun wah aku bisa bangun pondok, wes aku berarti oke tersanjung kiai. Itu sudah termasuk perilaku riya, dan alhamdulillah sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin kita hindari perilaku tersebut. Walaupun kita punya harta yang melimpah, kita suka nyumbang, kita suka beribadah, berinfak, namun lihat kan, ikhlas karena Allah. Dan ketika ada yang bilang, Pak aku
pengen anu tapi gak iso ikhlas. Ini nyata. Infak kan amalan justru ra iso ikhlas dhewe. Ya. Nah, kemudian sekarang bahaya ataupun akibat buruk dari perilaku riya. Yang pertama, diperhatikan akan menghapus pahala baik. Jadi semakin besar kita melakukan riya, maka dosa-dosa kita, maka perbuatan baik kita, amal-amal baik kita akan dihapus dan dihilangkan karena perbuatan riya itu. Kemudian mendapatkan dosa besar. Kenapa? Karena riya itu sudah termasuk perilaku syirik kecil. Jadi riya itu sangat-sangat buruk dan sangat-sangat dihindari lah, jangan sampai. Yang ketiga, tidak akan selamat dari bahaya kekafiran. Kenapa? Karena riya itu dekat sekali hubungannya dengan kafir. Jadi naudzubillah, jangan sampai kita riya. Mulai sekarang kita introspeksi diri, kita belajar, kita menilai diri kita sendiri. Aku riya gak yo? Kalau kita riya, segera bertobat dan menghindari perbuatan riya itu. Terus keluarga kita, misal bapak ibu kita, kalau melakukan perbuatan itu juga dinasihati, namun dengan cara yang baik, karena kita atau anak-anak ini sebagai anaknya, jadi dengan cara yang sopan, jangan dibentak, itu juga dosa ya. Kemudian kita menginjak ke pembahasan kedua, yaitu nifak. Nifak adalah menurut bahasa Arab berasal dari kata nafiqo al-yarbu yang berarti lubang hewan sejenis tikus. Aneh kan? Lubang hewan sejenis tikus dengan hubungannya akhlak tercela. Nah, sekarang kaitannya seperti ini. Kenapa perilaku nifak ini diistilahkan sebagai lubang binatang sejenis tikus? Karena lubang binatang sejenis tikus antara masuk, keluarnya bisa di lubang yang lain. Jadi kita perilaku nifak ini, kita mengatakan A, melakukan A, namun hati kita melakukan B, ingin B. Nah, itu juga akhlak tercela, yang perilaku yang tidak disukai oleh Allah. Nah, nifak sendiri menurut istilah yaitu perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan memperlihatkan keimanan kepada orang lain, baik berupa ucapan, perilaku, dan juga perbuatannya. Jadi di hatinya ini kafir, namun di depan orang lain dia mengatakan kalau wah ibadahnya, namun bukan karena hatinya, dan memang karena sifatnya itu nifak itu sendiri. Dan pelaku nifak ini disebut dengan munafik. Ciri-ciri perbuatan yang masuk dalam kategori nifak ini, yang pertama, tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Karena apa? Dia merasa ragu atas balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang sholat malas-malasan, coba diprospek niatnya bagaimana. Nah itu, jangan sudah hampir memasuki nifak, naudzubillah. Kemudian pikirannya hanya jangka pendek, dia tidak memikirkan jangka panjang ke depannya. Dia hanya memikirkan bagaimana saya hidup di dunia, saya sukses di dunia, itu saja. Jadi perbuatannya ya hanya untuk dunia tanpa memikirkan perbuatan di akhirat tadi, karena juga sudah tidak ada keyakinan di hatinya.
atau 3 terbiasa dengan kebohongan. Jadi ya sudah rentetan kalau dia sudah tidak meyakini balasan oleh Allah, dia hanya duniawi, segala cara dilakukan. Bisa juga dengan kebohongan tadi, yang penting dia mendapatkan tujuannya yang berupa duniawi tadi. Kemudian tidak dapat beramal ma'ruf nahi mungkar karena sudah tidak ada keimanan di dalam dirinya, jadi sudah tidak mungkin. Kemudian seringkali pembicaraannya itu menyakiti atau menyindir Nabi atau Islam. Alhamdulillah, jadi jangan sampai kita melakukan itu. Jadi kita sebagai manusia hendaknya menghindari perbuatan-perbuatan tadi, mulai riya, nifaq gitu dihindari, sehingga kita semoga bisa memiliki iman yang kuat, dan nanti di akhirat nanti kita akan kembali ke surga, ke tempat kita yang sebenarnya, tidak malah nyasar ke neraka. Ya berbahaya, jangan sampai. Nah, untuk pembahasan kali ini Bapak cukupkan. Nah, setelah ini Bapak akan putarkan video. Nah, tugas kelompok analisis video ini berkaitan dengan materi kita ini. Jadi bagaimana, mulai dari perilaku apa, perilaku tercela apa, akibatnya bagaimana, sebab perilaku ini karena apa. Nah, itu tadi tugas kelompok, dan hasilnya nanti bisa dikirim via WA. Oke, Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, walidul wal inayah. Semoga apa yang kita lakukan, semoga apa yang kita kerjakan akan mendapatkan amal baik. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, penggunaan masker, agar kita bisa sehat dan terhindar dari wabah ini, dan kita bisa kembali tatap muka secara langsung. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.